Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Konita Nur Anissa Effendi dengan nomor NIM 11920600077. Saya dari kelas 5B, jurusan Pendidikan Biologi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Di sini saya akan melakukan percobaan praktikum untuk mata kuliah fisiologi hewan yang berjudulkan metabolisme. Baik, di sini yang pertama ada tujuan praktikum, di mana tujuan dilakukannya praktikum metabolisme ini ialah untuk menentukan kecepatan metabolisme secara teoritis berdasarkan luas permukaan tubuh. Selanjutnya ada landasan teori, di mana metabolisme adalah seluruh aktivitas reaksi kimia yang berlangsung di dalam sel hidup. Setiap aktivitas organisme seperti makan, pengeluaran, pergerakan, dan penjelaran impuls saraf sangatlah bergantung pada berbagai reaksi kimia yang berlangsung dalam setiap sel tubuh. Metabolisme juga dibagi menjadi dua, yaitu ada anabolisme dan katabolisme. Anabolisme merupakan proses pembentukan senyawa organik sederhana menjadi senyawa yang lebih kompleks. Sedangkan katabolisme merupakan proses perombakan senyawa organik kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. Laju metabolisme berkaitan erat dengan respirasi, karena respirasi merupakan proses ekstraksi energi dari molekul makanan yang bergantung pada adanya oksigen. Beberapa faktor yang mempengaruhi laju konsumsi oksigen adalah temperatur, spesies hewan, ukuran badan, dan aktivitas. Selanjutnya, di sini ada alat dan bahan yang akan digunakan dalam praktikum metabolisme. Yang pertama adalah timbangan untuk mengukur berat badan. Lalu yang kedua ada meteran untuk menghitung tinggi badan. Selanjutnya ada langkah kerja yang dilakukan dalam praktikum metabolisme ini. Yang pertama, kita akan mencatat tinggi, bobot badan, umur, dan jenis kelamin. Dimana untuk tinggi badan ini kita akan melakukan pengukuran menggunakan meteran. Lalu untuk berat badan kita juga akan melakukan pengukuran berat badan menggunakan timbangan. Selanjutnya kita akan menentukan luas permukaan tubuh dengan menggunakan chart Du Bois. Dimana di sini dalam chart Du Bois terdapat 3 garis. Yang sebelah kanan itu merupakan garis untuk tinggi badan, dan garis yang di tengah itu adalah luas permukaan tubuh, dimana yang akan kita cari nanti, dan yang paling kiri adalah garis untuk berat badan. Cara kita menggunakan chart Du Bois ini, yang pertama adalah kita akan menarik dari garis sebelah kanan ke sebelah kiri, yang artinya kita akan menarik garis dari tinggi badan kita ke berat badan kita. Seperti misalnya di sini sudah terdapat garis di mana tinggi badan yang sudah saya dapatkan yaitu 155 cm. Maka kita memulai dari angka 155 cm di garis yang untuk tinggi badan. Selanjutnya kita cari di garis berat badan yang telah kita dapatkan tadi, yaitu 43,05 kg. Setelah itu kita menarik garis dari tinggi badan ke berat badan. Setelah itu akan terlihat pada garis luas permukaan tubuh titik temu antara garis luas permukaan tubuh dan garis dari tinggi badan ke berat badan. Nah, di situ terdapat luas permukaan tubuh yang dihasilkan ialah 1,38. Lalu setelah mengetahui luas permukaan tubuh, carilah banyak kalori yang hilang per menit, per jam, dan per hari. Lihat pada daftar BME. Setelah itu, luas permukaan tubuh dikalikan dengan banyaknya panas yang hilang sesuai dengan umur dan jenis kelamin.
maka dapat ditentukan kecepatan panas yang hilang dari metabolisme. Di sini terdapat pula ketentuan untuk BME, di mana untuk laki-laki itu adalah 41, sedangkan untuk perempuan adalah 36,9. Lalu langkah yang terakhir ialah menghitung BMR, di mana menurut Harris tahun 1919 bahwa BMR atau basal metabolic rate adalah kebutuhan kalori tubuh pada manusia dalam melakukan aktivitas apapun. Saat melakukan aktivitas apapun ataupun tidak melakukan aktivitas apapun, manusia akan tetap memiliki kalori tubuh atau BMR. Di sini sudah terdapat rumus BMR, di mana rumusnya yaitu L atau luas permukaan tubuh dikalikan BME atau basal metabolic energy dikalikan 24 kalori per hari. Lalu kita akan mendapatkan hasil BMR yang kita butuhkan. Selanjutnya, setelah data-data yang kita perlukan sudah didapatkan, maka taruh ke dalam tabel, di mana hasil dari data-data yang telah kita kumpulkan. Yang pertama ialah untuk saya sendiri, yaitu Konita, dengan usia 20, jenis kelamin perempuan, tinggi badan 155 cm, berat badan 43,05 kg, dengan luas permukaan tubuh 1,38, BME-nya 36,9, dan BMR-nya adalah 1222,128. Sedangkan yang kedua ada Gania, usia 20, jenis kelamin perempuan, tinggi badan 156 cm, berat badan 47 kg, luas permukaan tubuh 1,43, BME 36,9, dan BMR 1266,408. Maka di sini didapatkan hasil bahwa kalori yang dibutuhkan untuk saya sendiri ialah 1222,128. Sedangkan untuk Gania, kalori yang diperlukannya adalah 1266,408. Selanjutnya pertanyaan. Untuk pertanyaan yang pertama, jelaskan mengapa berdasarkan hasil pengukuran yang telah dilaksanakan terjadi perbedaan kecepatan metabolisme. Jawabannya, metabolisme itu merupakan keseluruhan reaksi kimia yang terjadi dalam sel hidup, di mana setiap aktivitas organisme itu sangatlah bergantung pada berbagai reaksi kimia yang berlangsung dalam setiap sel tubuh. Maka metabolisme di sini dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu jenis kelamin, usia, ukuran, dan komposisi tubuh, serta faktor pertumbuhan. Juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti suhu, kelembapan, dan keadaan emosi atau stres, sehingga dapat menyebabkan terjadinya perbedaan laju metabolisme. Lalu untuk yang kedua, di mana tempat terjadinya metabolisme, jelaskan. Jawabannya, proses metabolisme sebagian besar terjadi dalam usus, namun juga terjadi pada hati, sel-sel otot, dan sel-sel lemak untuk dipakai sebagai energi atau juga disimpan sebagai energi cadangan. Lalu selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa proses kimia yang terjadi dalam sel disebut sebagai metabolisme, di mana laju metabolisme yang diperlukan untuk mempertahankan proses-proses hidup utama yang pokok itu ternyata dalam kemanfaatannya untuk melakukan gerakan-gerakan selalu dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya itu usia, jenis kelamin, tinggi badan, berat badan, dan luas bidang permukaan tubuh. Pengeluaran energi yang biasa kita lakukan sehari-hari atau habitual energy expenditure biasanya dapat digunakan pula untuk menduga kebutuhan energi harian kita yang kita perlukan.